Ini tidak hanya dalam lingkup nasional, dalam skop internasional. Ini tidak tanggung-tanggung. Mantan Presiden IMF JP Prong itu menggunakan isu komunis di Indonesia ini jadi entry point untuk menekan Indonesia, sehingga akhirnya mantan Presiden IMF JP Prong mengadakan seminar komunis internasional di Den Haag, Belanda. Yang diundang itu ex-PKI, tokoh-tokoh ex-PKI dan advokat-advokat advokat jalanan gitu ya, yang mudah dibeli gitu ya, yang mudah dibeli. Nah, itu. Sehingga akhirnya ternyata apa yang dilakukan oleh JP Prong ternyata sangat efektif sekali untuk menekan Indonesia, sehingga undang-undang KKR ya, undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi disahkan oleh pemerintah karena pressure dari Belanda. Penyadaran tentang implikasi ya, dampak kalau gerakan komunis gaya baru ini tidak segera dihadang. Kemudian langkah kedua, kaderisasi. Jadi pelatihan untuk pelatih, training for trainer. Ini pengkaderan kaum tani, karena sasaran komunis gaya baru ini tani, bahkan sampai hari ulang tahun tani PKI komunis gaya baru itu diadakan di gereja di Jakarta, di sebuah gereja di Jalan Cempaka Putih. Kaderisasi kaum buruh, kaderisasi pelajar dan mahasiswa, kaderisasi tenaga khusus. Jadi memang ini objek PKI, artinya komunis gaya baru, rata-rata tani, buruh, pelajar, mahasiswa. Ini rata-rata itu seni. Kita juga harus melakukan kaderisasi itu tadi. Kemudian langkah ketiga, pembasisan pemikiran atau ideologi, pembasisan masa real. Ya. Kemarin alhamdulillah tanggal 25 September kemarin, hari Sabtu, alhamdulillah ternyata ulama-ulama se-Madura itu galau. Artinya apa? Ada kegalauan, ada keprihatinan. Alhamdulillah kumpul semua, duduk bersama, lintas ormas untuk memikirkan Indonesia, untuk menyelamatkan Indonesia dari cengkraman komunis Cina. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali ulama-ulama dari Pamekasan, Bangkalan, Sumeneb, Sampang, dan beberapa tokoh-tokoh ulama yang lain kumpul. Ratusan ulama kumpul. Bagaimana untuk menyelamatkan Indonesia dari cengkraman komunis Cina ini. Jadi ini harus ada punya pembasisan masa real, pembasisan informasi, media informasi, penguatan jejaring network. Ya, ini sangat perlu. Dan alhamdulillah ini setelah Sampang mengumpulkan tokoh-tokoh ulama, ini terus bergerak sampai ke Jember, ke terus Bondowoso dan terusnya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah muncul yaitu sebuah wadah gitu ya. Alhamdulillah ini sangat efektif sekali. Apa? Kepemimpinan ulama daerah. Alhamdulillah itu langkah strategis, langkah efektif. Karena kalau kita mengandalkan pusat sudah di-cut. Jadi untuk menyelamatkan Indonesia ke depan dibutuhkan munculnya kepemimpinan ulama daerah. Dan alhamdulillah ini sudah mulai menyeluruh di seluruh Indonesia. Jejaring network. Langkah keempat, pengkondisian.
Dibutuhkan organisasi yang kuat, tenaga penggerak, pusat kegiatan, media publikasi, dan dana real. Dan langkah yang kelima, ini sudah perlawanan. Jihad. Jadi perlawanan tradisional, konstitusional, perlawanan lewat operasi intelijen, Ipolis Hosbud, dan perlawanan fisik. Ini yang harus kita siapkan. Ya. Jadi saya kira 5 langkah itulah yang perlu kita munculkan untuk menghadapi komunis gaya baru. Ya kan? Karena komunis gaya baru ini tidak hanya sekedar teori, itu sudah real, sudah nyata. Bahkan jargon-jargon tokoh-tokoh komunis gaya lama itu dipakai oleh tokoh-tokoh komunis gaya baru ini, yaitu pakai teori mirror. Teori mirror itu kan teori antagonistik. Ya contoh ini, saya tidak hutang, kenyataannya hutang. Saya tidak impor, kenyataannya impor. Nah itu teori mirror yang sudah dipakai oleh tokoh-tokoh PKI zaman dulu ya. Sekarang dimunculkan lagi. Tadi ketika ada penyimpangan sejarah, apalagi dimunculkan di medsos, kalangan sabab muslim, pemuda Islam wajib berada di garda terdepan untuk meluruskan itu, ya kan? Karena memang senjata abad modern ini kita harus menguasai media informasi, ya, kita harus kuasai IT, karena itu senjata abad modern. Bahkan tidak hanya lewat medsos, bahkan sekarang ini ada gerakan-gerakan ingin memutar balik sejarah. Bahwa PKI itu bukan banyak pelaku, tapi korban. Ini kan diputar balikkan sejarah. Nah ini harus diluruskan. Kalau didiamkan, kasihan itu yang generasi muda yang belum pernah mengalami tentang sejarah komunis, ya kan? Jadi harus ada di kalangan umat Islam berada di garda terdepan untuk melakukan pelurusan sejarah. Bahkan dalam aspek politik, ini tidak hanya dalam lingkup nasional, dalam skop internasional. Ini tidak tanggung-tanggung. Mantan Presiden IMF, JP Prong, itu menggunakan isu komunis di Indonesia ini jadi entry point untuk menekan Indonesia, sehingga akhirnya mantan Presiden IMF JP Prong mengadakan seminar komunis internasional di Den Haag, Belanda. Yang diundang itu ex-PKI, tokoh-tokoh ex-PKI, dan advokat-advokat jalanan gitu ya, yang mudah dibeli gitu ya, yang mudah dibeli. Nah, itu. Sehingga akhirnya ternyata apa yang dilakukan oleh JP Prong ternyata sangat efektif sekali untuk menekan Indonesia, sehingga undang-undang KKR, ya, undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi disahkan oleh pemerintah karena pressure dari Belanda. Nah, itu. Makanya isu komunis ini benar-benar harus menyeluruh. Kita berpikirnya harus menyeluruh, tidak hanya dalam skop nasional, dalam skop internasional juga kita harus meningkatkan kewaspadaan. Nah, itu. Saya kira gitu. Ya.